Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sayana Rizky, nomor absen 21 dari kelas 11 DCKT 2. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai DHCP dan juga ARP. Nah, jadi DHCP itu memiliki kepanjangan yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP merupakan service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan secara otomatis. Pada video sebelumnya, kita sudah mengkonfigurasi DHCP. Jadi, VPS-nya itu sudah mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP-nya. Lalu, DHCP ini running dalam satu broadcast, domain, atau dalam satu jaringan. Misalnya, ketika ada sebuah switch yang terhubung ke beberapa jaringan, broadcast itu ibarat satu cakupan area. Jenis-jenis DHCP. Untuk jenis DHCP itu ada 3, yaitu DHCP server sebagai penyedia layanan DHCP ke klien. Lalu yang kedua, DHCP client sebagai penerima layanan DHCP dari server. Yang ketiga, DHCP relay sebagai penghubung server DHCP ke klien. Jadi DHCP server itu sebagai pengirim atau penyedia, DHCP client itu sebagai penerima, dan DHCP relay itu sebagai penghubung. Cara kerja DHCP atau DORA. Jadi cara kerja DHCP itu berupa DORA atau prosesnya itu bernama discover, over, request, dan discover itu broadcast oleh klien. Pertanyaannya, hanya server di mana ya? Lalu over itu unicast dari server ke klien. Jawabannya, aku punya address ABCD, mau nggak? Lalu request broadcast oleh klien. Permintaannya, mau minta address lengkapnya doang. Lalu yang keempat, beban dari server. Oke, silahkan. Contohnya ketika ini merupakan VPC atau klien itu mau merequest IP address, bisa dengan mengetikkan IP DHCP. Nah, ketika di enter itu ada tulisan DORA. Lalu nanti akan muncul IP-nya itu di sini. Lalu ada yang namanya ARP. ARP itu merupakan kepanjangan dari Address Resolution Protocol. Digunakan untuk mapping IP address pada layer 3 dengan address di layer 2. Untuk menghubungkan kedua device, informasi ARP keduanya harus saling memiliki. ARP itu bekerja secara dinamik atau otomatis. Semua interface memancarkan ARP atau enable, dapat juga dikonfigurasikan secara manual atau statik. Saya sudah masuk di Winbox. Nantinya itu ada yang namanya ARP table. Untuk memunculkan ARP table, VPC itu harus mengirim paketnya terlebih dahulu. Paket itu adalah ketika si VPC itu ingin terkoneksi internet dengan menggunakan ping 8.8.8.8 atau ping google.com. Nantinya si ARP table itu akan menampilkan historinya atau akan menampilkan datanya. Di VPC 5 itu saya akan coba ping google.com. Nah, ini kan hasilnya TTL. Nantinya ARP itu akan tercatat. Kita bisa masuk ke Winbox, kita ke IP, lalu ARP. Nah, di sini itu sudah muncul ya, yaitu 250. Kita cek. Nah, benar ya, di sini IP-nya itu 250. Sekian pada pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.